Bayangkan tetangga sebelah yang tadinya hanya urusan pagar kini saling lapor ke polisi dari tuduhan penistaan agama sampai dugaan pelecehan seksual. Inilah klimaks dari drama panjang antara ex-dosen UIN Malang, Yai Mim, dan tetangganya, Nurul Sahara, sebuah konflik yang kini menyeret isu sensitif dan memecah belah warga. Awalnya, Yai Mim lebih dulu melaporkan Sahara atas dugaan persekusi dan penistaan agama, namun kini Sahara tidak tinggal diam. Pada Rabu lalu, Sahara bergerak cepat mendatangi Polresta Malang Kota, kali ini membawa laporan yang jauh lebih serius, yaitu dugaan pelecehan seksual oleh Yai Mim. Melalui kuasa hukumnya M. Zaki, Sahara menyebut bahwa dugaan pelecehan itu terjadi hingga 4 kali, meliputi ucapan bernada seksual dalam kurung, verbal, hingga kontak semi fisik di sekitar garasi rumah mereka. Zaki menegaskan laporan ini adalah kasus baru yang berbeda dari perseteruan sebelumnya. Menariknya, di tengah memanasnya situasi, LBH Ansor Kota Malang justru memilih menarik diri dari kasus ini. Zaki kini menangani Sahara melalui firma hukum pribadinya, bukan lagi sebagai ketua LBH Ansor. Keputusan ini diambil demi menjaga netralitas dan menghindari konflik kecil ini berkembang menjadi isu SARA yang memecah kedamaian sosial di Malang. Saat ini saya bertegas bahwa kami datang ke sini tidak lagi atas nama LBH, tapi atas nama law firm pribadi bersama dengan teman-teman advokat yang lain ini. Ini teman-teman advokat muda-muda ini masih gres-gres ini pemikirannya. Nah, anak-anak muda ini luar biasa. Ya bagi saya begini ya. Siapa sih orang yang ketika ada masalah tidak terganggu? Pasti terganggu, cuman apakah kemudian memberikan dampak, saya pikir tidak. Nyatanya Mbak Sahara masih sehat-sehat saja, cuman sedari awal kami sampaikan, setelah kami pegang kuasa, saya sampaikan bahwa ada sesuatu hal yang memang keliru dari prinsip kami berkaitan dengan ya mungkin sikap ya terhadap orang yang lebih tua, dan prinsip kami sudah mengakui dan minta maaf. Saya pikir itu sikap kesatria gitu, untuk mengakui kesalahan. Sementara itu, pihak Yai Mim menanggapi laporan balik ini dengan sikap santai dan dingin. Kuasa hukum Yai Mim, Agustian Siagian, menyatakan mereka fokus pada laporan awal Yai Mim tentang dugaan persekusi dan penistaan agama. Agustian juga mempertanyakan bukti dari dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia bahkan menantang agar segera dilakukan visum jika memang ada pelecehan fisik. Tim hukum Yai Mim memastikan akan melanjutkan proses hukum tanpa kompromi. Bang, bisa disampaikan untuk pemeriksaan hari ini? Jadi pemeriksaan hari ini kita hadir mendampingi Pak Yai Mim dalam kapasitasnya selaku pelapor atas pengaduan yang sudah kita masukkan beberapa hari lalu terhadap pemilik akun TikTok Sahara Vibes. Sudah selesai nih pemeriksaannya? Untuk Pak Yai sudah, sekalian hari ini langsung saksi istrinya. Bang, tadi disampaikan ada 2 laporan tambahan, itu terkait apa Bang? Bisa lebih detail? 2 laporan tambahan, mungkin senior saya. Iya, terkait 2 laporan tambahan. Yang pertama, yang nama-namanya sudah kita sebutkan kemarin, kita masukin laporan. Yang kedua, ada tambahan laporan terpisah terkait penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang sajadah dibakar dan lain-lain. Itu laporan juga kita masukkan hari ini. Jadi ada 2 laporan yang kita laporkan. Siapa yang dilaporkan? Nama-namanya Itu konten yang diposting oleh Sahara Vibes itu. Konten-konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada berapa? Ada banyak, 40-an video. 40 sekian bukti. Salah satunya fitnah apa? Yang menuduh Kiai cabul, terus menghasut mahasiswanya seolah-olah demo ke Sahara dan ke kediaman Sahara itu. Bang, setelah proses ini apa harapannya dari kuasa hukum dan Yai Mim? Ya, kita berharap penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat agar perkara ini menjadi terang ya. Dan terhadap Sahara selaku terlapor bisa segera diproses. Namun di sisi lain, Yai Mim kembali melontarkan pesan menohok yang diduga kuat ditujukan kepada Sahara. Melalui media sosial, Yai Mim menyinggung metafora roti yang ia sebut sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan nada menyindir, Yai Mim menyiratkan bahwa seseorang yang melaporkan pelecehan seksual padahal ia belum pernah memberi roti akan dikejar habis-habisan dan melawan dengan luar biasa. Ia bahkan melemparkan sindiran tajam kepada tokoh lingkungan lain termasuk ketua RT dan ketua takmir masjid yang ia tuduh telah memakan roti sajian dari Sahara. Begini Mbak Sahara ya,
Anda memang luar biasa pintarnya. Anda tahu kelemahan laki-laki. Laki-laki itu kalau belum makan roti dia akan menjadi raja, ya. Dia akan berani. Maka jangan coba-coba Anda menuduh orang yang belum pernah kau kasih roti dengan mengatakan dia mencabuli aku karena telah banyak makan rotiku. Anda akan dikejar habis-habisan dan Anda akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari orang itu. Kenapa? Karena dia menjadi raja dan kamu adalah hamba. Sebaliknya Pak RT dalam kasus ini dia akan menjadi hambamu. Kenapa? Karena Pak RT telah kau beri makan rotimu, termasuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat MKM Culuk Encrek Encrok Konculuk Kuncruk katanya juga makan roti sajian Mbak Sahara, yaitu di dalam satu penginapan. Pas Pak RT datang dari Belanda kedahuluan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Value dan emosi konflik tetangga yang awalnya terlihat sepele ini kini telah berkembang menjadi drama sosial yang sangat kompleks. Ia menunjukkan betapa rapuhnya batas antara masalah pribadi dan masalah publik, apalagi ketika isu agama, moralitas, dan pelecehan seksual mulai diangkat. Warganet pun terbelah, banyak yang menyayangkan mengapa perseteruan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja. Kini bola panas ada di tangan kepolisian, publik menantikan bagaimana aparat akan menangani dua laporan saling balas yang semakin melebar ke ranah sosial dan moral ini. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga lisan dan sikap, terutama di tengah lingkungan bertetangga.